Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil amin sayyidina wa habibina Mustafa wa mujtabana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini masih memberikan taufik, hidayah serta inayahnya dan iman serta Islam kepada kita semua. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Khair rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti malam kita semua akan memasuki malam 17 di bulan Ramadan ini, yang mana hari ini kita berpuasa sudah memasuki hari ke-16, yang mana pastinya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa bahwasannya Ramadan ini berjalan dengan cepat. Berbeda dengan orang-orang munafik, orang-orang yang benci dengan bulan Ramadan. Mereka dalam hatinya menginginkan Ramadan dan selesai dan mari dan selesai dan Idul Fitri dan hari kayak biasanya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga kita terhindar dari hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang sayang dengan bulan Ramadan, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah setiap tahun bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun apabila bulan Ramadan tahun depan kita belum takdir untuk mendapatinya, maka mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Disebutkan di banyak riwayat, seseorang itu tergantung dari doa selama hidupnya, ya. Seseorang kalau sering meminta kepada Allah meninggal husnul khatimah, apapun cara Allah mencabut nyawanya, maka insya Allah dia termasuk golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan fanaudzubillahi min dzalik, celaka, misalnya apa, syahid, ya. Syahid yang dimaksud ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Syahid ialah diantaranya orang yang sakit, yang seorang ibu yang melahirkan anaknya, seseorang yang terbakar, seseorang yang tenggelam, seseorang yang seseorang yang kecelakaan, ya. Jadi semua itu tergolong orang-orang yang syahid. Maka semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, apapun cara Allah itu yang terbaik. Kemudian ma'asyiral hadirin, peristiwa yang besar, ya, momen yang luar biasa nanti malam ini kita akan melihat perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah luar biasa. Bahkan beliau lebih sayang umatnya daripada keluarganya sendiri, ya. Maka dari itu peristiwa nanti malam ini, peristiwa malam 17 Ramadan itu memiliki arti dan makna yang luar biasa, memiliki cerita, memiliki keutamaan, memiliki sejarah. Di antaranya yang pertama ialah nuzulul Quran. Malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran, ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih wahyu Bukhari, ya. Peristiwa paling luar biasa ini, ya, peristiwa nuzulul Quran ini ialah peristiwa di mana wahyu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat apa yang pertama kali turun? Surat apa? Al-Alaq, Iqra. Ini wajib kita kasih tahu anak, jangankan anak-anak, yang dewasa mungkin banyak kita menganggap sejarah ini sejarah yang biasa-biasa saja, ya. Ini sejarah yang sangat monumental dan sejarah yang dicatat oleh agama kita, agama Islam, ya. Turunnya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira.
Ketika itu Rasulullah SAW sedang merenung dirinya, sedang merenung di usianya yang ke-40 tahun, ya. Kemudian turunlah malaikat Jibril di Gua Hira, lalu turun dengan ayat pertama, Iqra, bacalah Muhammad. Kemudian apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Lihat Nabi Muhammad, ya. Kita umatnya, fana'udzubillahi min dalik, belum tahu apa-apa sudah sombong, ya enggak? Nabi kita Muhammad SAW yang mana guru beliau ialah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah langsung, memang betul Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. An-nabiyil ummi. Beliau adalah nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi beliau lebih hebat daripada profesor yang ada di muka bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Uzkuru salatu ala Nabi Muhammad. Beliau tidak memiliki titel S1, S2, S3, tidak ada. Ketika turun malaikat Jibril mengatakan Iqra, beliau mengatakan ma ana biqari. Aku tidak bisa baca ya Jibril. Bukannya sungkan, bukannya gengsi. Nabi kita Muhammad SAW menjawab dengan jujur, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dua kali, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Kemudian baru dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ayat 1 sampai ayat 5 turun di malam 17 Ramadan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW dan usia beliau 40 tahun, ya. Nabi kita Muhammad SAW baru turun ayat resmi itu 40 tahun, ya. 40 tahun baru turunlah ayat itu, ayat Iqra. Makanya kita ini disebut dengan umat Iqra. Umat apa? Umat Iqra. Makanya yang malas baca, ayo kita berubah, ya. Kita berubah, sering-sering membaca sejarah, sering-sering membaca Al-Quran. Baca berita bagaimana Ustadz? Boleh, tidak apa-apa baca berita, supaya kita tahu, supaya kita pintar. Makanya kita umat Iqra. Terkadang kita tidak suka baca, tiba-tiba kita menyimpulkan sesuatu atas logika dan otak kita, kemudian kita menjawab dengan logika dan otak kita. Manusia, ya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW diajarkan oleh malaikat Jibril supaya membaca. Apa hikmahnya? Supaya kita umatnya harus sering-sering baca. Ustaz, kalau saya tidak bisa baca kitab, hadir majelis ilmu bagaimana? Ada di Masjid Al-Khair, ya enggak? Di luar Ramadan itu ada pengajian apa? Pengajian kitab fikih hari Selasa, ya, Selasa malam Rebo setiap minggunya. Hadir, karena di situ sama dengan kita, termasuk orang-orang yang membaca. Yang di depan ustadznya membaca, yang panjenengan mustami', pendengar, ya. Kemudian peristiwa yang kedua di malam 17 Ramadan adalah peristiwa Perang Badar Al-Kubra, ya. Perang Badar adalah perang yang mana Nabi kita Muhammad SAW juga ikut turun, yaitu turun di bulan malam 17 Ramadan. Kaum muslimin sedang dalam keadaan berpuasa, ya, melawan kaum kafir Quraisy, ya. Mereka yang mana ada hikmahnya di sini disebutkan bahwasannya kaum muslimin pada saat itu berjumlah 313 pasukan dan hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta. Jumlahnya 313, jarane mik loro, untane 70. Melawan siapa? Melawan kaum Quraisy yang mereka memiliki jumlah pasukan 1000 orang dengan senjata lengkap, masing-masing memiliki 100 kuda dan 700 unta, ya. Bisa dibayangkan 313 melawan 1000. Kalau pakai otak logika, 1000 lawan 300 kalah, ya apa enggak? Bahkan kalau misal duel saja 1000 lawan 1000, yang 1000 pakai senjata lengkap, yang 1000-nya tidak punya senjata, cuman 2 kuda sama 70 unta, kalah.
Tapi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, nasrul minallah, pertolongan Allah, ya. Seseorang kalau tidak memiliki apa-apa, ya, makanya kita ini banyak sombongnya sebenarnya kepada Allah, ya. Banyak sombongnya. Allah memberikan rezeki kepada kita luar biasa banyak, tapi yang kita keluarkan tidak seperti apa yang Allah berikan. Padahal hakikatnya Nabi kita mengajarkan, apabila engkau menyedekahkan hartamu di jalan Allah, ya, 1 dirham, maka Allah akan balas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi itu tergantung keyakinan. Kadang ada para pedagang itu, kalau dagangannya tidak laris, dia sodakoh. Sodakoh, apapun sodakohnya, ya misalnya di korting, si pembelinya di korting, tadi imbui apa, ketika itu dia sudah mancing dengan sedekahnya, dia sudah mancing dengan ngimbui, misalnya ukuran, misal beli telur atau beli apalah buah sekilo, tapi diimbui sampai sekilo lebih 2/4 atau lebih 200 gram atau lebih 100 gram, itu mancing rezeki kita sendiri. Tidak lama akhirnya dia kan ada kan pedagang pertamanya sepi, tapi tiba-tiba kalau satu orang datang, satu lagi datang, satu lagi datang, satu lagi datang, satu lagi datang. Kalau jualan makanan, ya kuahnya ditambahin. Itu niat sodako para pedagang seperti itu. Ya, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang yakin bahwasannya rezeki di tangan Allah. Makanya terkadang kita itu tidak yakin akan rezeki, ya. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, ketika itu kaum muslimin sekitar 313, ya. Di situ strategi para sahabat membuat sumur atas saran dari para sahabat, ya, bikin sumur-sumur, kemudian di situ ada duel 1 lawan 1, ya, dibuat pelan-pelan, soalnya kalau gerudukan 1000 lawan 300 pasti langsung kalah. Akhirnya strategi ada yang membuat jebakan, ketika musuh datang maju ke depan, kejeblos sumur sendiri, ya. Yang satunya bikin duel 1 dengan 1, di antaranya pahlawan yang luar biasa ada di agama kita, agama Islam, ialah paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, ya, duel 1 dengan 1 menang, 2 lawan 1 Hamzah menang, kan sudah keren. Itu membuat apa? Taktik seperti ini membuat musuh menjadi down. Akhirnya turun lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubaidillah bin Harith, ya, melawan tokoh-tokoh yang luar biasa, sangat terkenal pada saat itu keberingasannya, ya. Tokoh Quraisy yang bernama yang pertama Utbah bin Syaibah, kemudian ada lagi yang bernama Abu Jahal. Kenal kan Abu Jahal, ya? Beliau paman sekaligus musuh. Lalu kemudian ketika sudah 1 lawan 1, kemudian ketika sudah duel beberapa kali kalah mereka kaum musyrikin, kaum Quraisy, maka mereka langsung tidak mau berpikir lama-lama, gerudukan. Iki umat Islam iki kalau sekarang enak dilihatnya pakai drone, ada drone, ya kan, kamera bisa terbang. Dulu kan tidak ada. Jadi kaum muslimin itu posisinya ngambil posisi di padang pasir, tapi padang pasirnya yang ada kayak gunung-gunungannya. Jadi kaum Quraisy melihat kaum muslimin seakan-akan kaum muslimin ini banyak, padahal jumlahnya cuma 313 saja. Umat Islam ternyata. Akhirnya baru digempur umat Islam, karena ada informasi yang memberikan informasi umat Islam ini jumlahnya cuma sedikit. Tapi ma'asyiral hadirin, lihatlah di sini Allah Subhanahu wa taala turun langsung. Allah menyerukan kepada ribuan malaikat segera turun dan menghancurkan kaum Quraisy ketika peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Apa hasilnya? Hasilnya kaum muslimin menang di perang Badar. 70 orang Quraisy tewas, di antaranya ialah Abu Jahal, ya. Abu Jahal mati,
kemudian dan 70 lainnya ditawan, dan kaum muslimin yang meninggal hanya 14 orang. Ya, lihat perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam pada saat itu. Kita ini tinggal gampang, ya, tinggal ngikuti, ngaji, sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarkan oleh para imam Syafi'i, khususnya kita dalam mazhab Syafi'i, tinggal kita istiqomah, ya. Menanglah kaum muslimin di perang Badar, perang yang sangat besar, ya, bisa dikatakan besar. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin itu baru 313 orang, dan mereka itu sebenarnya deg-degan, ya. Ayo coba misalnya kita lihat kayak di daerah, di kota-kota ibu kota lah, Jakarta kan sering ngono tawuran-tawuran. Yang duduk di kiras kira-kira takut apa lungguh ngelihat? Takut kan? Biasanya kan namanya manusia, segarang-garangnya manusia itu pasti takut. Apalagi ini melihat kaum Quraisy senjata lengkap, 1000 orang bawa pedang, bawa segala. Kaum muslimin sedikit yang bawa pedang, ya. Tapi kalau sudah yakin Allah akan turun tangan, maka niscaya Allah yang memenangkan. Dan terbukti perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral hadirin, peristiwa besar lainnya di malam 17 Ramadan, wafatnya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah SAW. Beliau wafat di tahun ke-58 Hijriyah. Wafatnya Siti Aisyah itu setelah Nabi atau sebelum Nabi? Setelah Nabi, ya. Wafatnya Sayyidatina Aisyah itu setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok setelah Nabi? Ya, karena ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad berada di pelukan Siti Aisyah, kemudian minta disiwai, ya. Aisyah itu siapa nama lengkapnya? Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, ya. Kemudian keutamaan di malam 17 Ramadan ini, para ulama mengatakan malam yang penuh keberkahan dan ampunan. Menghidupkan malam ini ibadahnya luar biasa, dan bahkan bisa berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Makanya kita itu berharap di malam-malam ganjil ibadahnya agak digetui, agak semangati lagi, lebih semangat malam ganjil. Makanya kenapa kok malam Lailatul Qadar itu disebutkan oleh Allah tidak spesifik di satu malam? Karena kalau misalnya sudah tahu malam 17 itu malam Lailatul Qadar, sudah malam 18-nya pasti umat Islam ini pasti bakal males. Sekarang saja malam Lailatul Qadar tidak diketahui oleh siapapun, ya kan? Coba sekarang lihat sholat tarawihnya, sudah pemain inti semua, ya enggak? Sudah pemain inti, ya. Coba mana yang bocil-bocil yang awal Ramadan, sampai belakang apa, hilang, sudah pemain cadangan semua, ya enggak? Ya. Apalagi nanti malam 20, malam 21 tambah pemain inti semua, soft 1, ya enggak? Yang tadinya soft 2 udah habis seperti itu. Padahal malam Lailatul Qadar itu apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kemudian malam 17 Ramadan, keutamaannya diantaranya lagi ialah momen di makna waktu mustajab untuk berdoa, ya. Para ulama menganjurkan untuk memperbanyak doa, tadarrus Al-Quran, dan qiyamul lail di malam 17, ya, malam 17 Ramadan. Apalagi hari ini kita berada di hari Jumat. Setelah sholat asar, disebutkan di dalam hadis Nabi, setelah sholat asar menjelang adzan maghrib dimustajabahkan doa hamba-hamba Allah. Sekarang kita ini hari Jumat, setelah asar mau maghrib, posisi puasa. Maka yuk habis gini kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena momen berdoa itu hajat-hajat kita pastinya berbeda-beda. Ya Pak ya? Iya, ya kan? Tapi jangan lupa setelah doa tutup dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian amalan-amalan yang utama di malam 17 Ramadan ialah tadarrus Al-Quran, membaca doa khatmil Quran, yang insya Allah nanti malam kita di masjid ini, Masjid Al-Khair, akan mengadakan doa khatmul Quran. Dimohon kehadiran kepada para jamaah
pada para anak-anak sekalian untuk menghadiri khatmil Quran yang terakhir malam 17 Ramadan ya. Malam ini para ulama mengatakan untuk memperbanyak doa yang banyak dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau untuk diri sendiri. Kemudian i'tikaf, berdiam diri di masjid, sedekah ya, sedekah. Seseorang itu kadang lupa akan sedekah ya. Jangan lupa bersedekah. Kemudian qiyamul lail, memohon ampun, istighfar minimal 100 kali ya. Maka apabila kita di malam ini mendapatkan karunia Lailatul Qadar, maka insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, angkat kedua tangan kita di tempat yang mustajab, di masjid, di momen, di waktu yang mustajabah, di saat kita sedang berpuasa. Jadi double-double, kita di masjid mustajab doa, sedang puasa, kemudian menjelang adzan maghrib hari Jumat. Maka silahkan berdoa masing-masing di hadapan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hajat-hajat kita berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Doa masing-masing, silahkan berdoa masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala man salafana salih wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sallu 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 ala